Oke, malam semuanya. Jadi hari ini lanjutin minggu lalu. Bentar. Oke, hari ini masih sama lanjutin minggu lalu. Jadi minggu lalu ada homework, exercise yang belum sempat kirim, Pak. Oh iya, lupa. Langsung aja satu-satu. Oh. Akerok aku nih. Langsung aja satu-satu, Pak. Belum sempat kirim soalnya. Ya. Ya nanti aja ya. Ya. Sempat ya. Lupa loh. Oke, yang kemarin sudah ada dua orang yang kirim gitu ya. Kalau saya lihat sudah oke gitu ya, untuk penyampaiannya lumayan. Ya memang perlu latihan gitu. Cuma ada satu yang mungkin nanti saya bisa saranin gitu ya. Nah, yang pertama itu sebentar. Jadi ada namanya itu kalau di HP itu ada yang namanya aplikasi gitu ya. Nah, nanti bisa dicari. Nah, ini ada dua yang nanti bisa saya sarankan gitu ya, nanti buat teman-teman biar kalau nulis gitu ya itu bisa lebih sesuai grammarnya. Jadi kalau grammar ini susah gampang gitu ya. Nah, itu ada ini nih, namanya itu adalah ya nanti bisa dicari nih, namanya ini Grammarly gitu ya. Jadi Grammarly itu ini kayak gini contohnya. Jadi kalau misal tadi kebanyakan itu kurang di kata A, nggak tahu ya. I want tadi misalnya apa ya? I love good. My hobbies traveling. Nah, harusnya ada my hobbies is traveling. Nah, apa gitu ya. Jadi ada yang tadi pasti kelewat di satu kata kah atau dua kata gitu ya. Nah, itu adalah kesalahan di grammarnya. Nah, nanti kalau teman-teman cari gitu ya, itu kesalahannya sepele gitu ya. Nah, tapi kita kadang nggak kerasa gitu. Saya pun sendiri masih kadang nggak ngerasa. Oh, kayaknya udah bener nih gitu kan. Ternyata masih salah gitu grammarnya. Jadi kalau kita ngikuti grammar yang betul ya, kita latihan bisa pakai yang ini di Grammarly gitu ya. Nanti tinggal diinstal aja. Jadi ketika kita ngetik di kalimat apapun, nanti mesti dicek sama dia correctness-nya, kebenarannya gitu ya. Spellingnya benar nggak? Spellingnya misal kayak kita ngomong ini, yang dimerahin ini berarti keliru ya. Ini your harusnya jadi you are. When you are ready, gitu ya. Itu tinggal diklik. Bisa juga misal dicari kata sinonimnya. Nah, ini gitu ya. Jadi ini nanti bisa dicoba gitu. Kalau pakai iPhone, di iPhone juga ada. Dan aja namanya Grammarly gitu ya. Ada lagi satunya namanya Ginger.
Cuma saya cari belum ketemu. Oh ini. Ya, pakai ini. Oh tadi aja yang Grammarly aja, yang ini bukan. Nah, share lagi ya ke namanya ya. Oke. Oke, lanjut ya. Oke. Sama kayak minggu lalu. Jadi minggu lalu kita belajarnya adalah di kalimat simple present gitu ya. Kita ulang lagi. Jadi simple present ini untuk kalimat yang bakal sering kita gunakan. Jadi karena kalimatnya itu umum gitu ya. Umum dan dia ini kadang sering terjadi gitu. Bisa jadi ada istilahnya pengulangan. Contoh, every ini artinya adalah setiap. Misal, every day berarti adalah setiap hari. Nah, misal every week ya. Setiap minggu. Nah, berarti setiap minggu gitu ya. Nah, lalu ini tuh penggunaannya seperti apa? Nah, contoh, misal every day I cook toast gitu ya, misalnya. Toast tahu toast? Roti bakar. Nah, roti bakar. Oke ya. Jadi misal ini everyday-nya di depan atau everyday-nya di belakang. Nah, ini bisa dipilih mau di depan atau mau di belakang gitu ya. Ini I cook toast-nya ini selalu sama gitu. Jadi enggak I everyday cook toast, nah, enggak. Jadi everyday-nya itu ada di depan atau di paling belakang. Ya, ini contoh kayak pengulangannya. Oke? Oke, Pak, siap. Nah, lanjut. Yang kedua itu adalah yang ini. Kalau yang ini itu untuk yang sering sedang terjadi gitu. Misalkan kita lagi ngapain nih sekarang? Kita lagi belajar lah. Jadi kita pakainya adalah yang di present continuous ini ada kalimatnya, kata kerjanya ada ing-nya. Jadi be. Nah, kalau we kita pakainya are. We are studying English. Nah, perlu kata now enggak? Oh iya. Jadi ada yang bilang no. Nah, hati-hati ya. No dan now itu beda. Kalau no itu yang ini, yang kanan. Ini artinya adalah tahu. Nah, tahu, kenal lah itu no. Kalau now itu artinya adalah sekarang. Nah, perlu kata now ini enggak? Nah, enggak perlu. Jadi ini sudah menunjukkan kita lagi ngapain gitu ya. Jadi kalau mau ditambahin now juga boleh, cuma sudah oke tanpa bilang. Berarti tanpa kata now itu sudah oke ya, Pak ya? Sudah. Jadi kita sudah bilang kayak apa? Kita lagi ngapain sekarang? Gitu. Oh ya, siap. Gitu ya. Atau mungkin seperti ini. Ada juga selain now ada pakai juga currently. Currently atau recently. Nah, ini keduanya artinya adalah sekarang. Jadi
Jadi sekarang saya sedang belajar. Nah, ini artinya sama. Jadi boleh dipilih. Nah, untuk yang minggu lalu lupa gitu ya. Tugasnya nanti yang ini gitu ya. Bikin percakapan singkat aja. Deskripsinya Ya, siap. apa gitu ya. Nah, oh ya, tadi yang sering lupa itu kayak gini, contoh ya. Tadi bilang langsung I from, misal kayak gini ya, Central Java. Nah, ini kurang nih, kurang tengahnya sini nih. Come. Nah, I'm bisa from. I come from, Kang. atau I am from, lebih seringnya pakai I come sih. I come from, saya berasal dari. I am, bentar ya, oke. Ada gempa. Netizen ah. Bentar, ada 네. gempa. Oke, lanjut ya. 네. 네. Oke, nanti yang ini hati-hati gitu ya. Nah, ini kesalahannya simple gitu ya. Wah, nggak nyadar gitu, ada kata come-nya hilang. Nah, ini permasalahan di namanya tadi grammar. Nanti pelan-pelan belajar di grammarnya gitu ya. Oke? Oke, Oke. siap. Nah, hari ini belajar yang ini, yang baru ini ya. Jadi, kata tanyanya itu kita bisa tambahkan dengan kata-kata seperti siapa, kapan, di mana gitu ya. Nah, ini caranya seperti apa? Nah, ini caranya adalah kita tambahkan aja yang WH question-nya ini. Jadi bisa what, bisa who, bisa when, bisa where gitu ya. Atau how much gitu ya. Nah, ditambahkan dengan interrogative tenses. Nah, ini interrogative tenses itu yang mana gitu. Nah, itulah yang ini. Jadi, misal tadi apa? Do you call tonight? Nah, do you call tonight artinya adalah apakah kamu telepon Malam ini. Atau, nah, kalau kita tambahkan gini, jadi who plus who do you call tonight. Nah, jadinya apa? Siapa yang kamu telepon Nanti malam ini? Iya, Malam ini. Nah, malam ini. Kalau misal lagi when do you call tonight? Kapan kamu telepon malam ini? Artinya sedikit berbeda ya, ada perubahan arti kan. Gara-gara cuma ketambahan di kalimatnya tadi, yang ketambahan di kata depannya ini tadi. Jadi penambahannya itu harus ada diikuti sama interrogative tenses-nya ini. Nah, misal kayak tadi yang misal yang ini present continuous, berarti kita pakainya ini ada am, are atau is gitu ya, diikuti dengan subjeknya gitu ya. Baru kemudian kata kerja tambah ing. Kalau di sini saya contohkan what are you doing now? I'm working now. I am working now. Boleh. Itu jawabannya betul. I am working now. I am
Nah, gitu ya. Kalau yang ini yang kedua, nah, when does he arrive? Berarti artinya adalah Kapan dia datang? kapan dia datang. Betul. Read sampai. When does she? Nah, oke. Nah, sekarang saya mau ngasih satu hal baru nih, mungkin baru gitu ya. Hal yang baru itu adalah soal tempat gitu. Kenapa penting gitu ya? Karena sering-seringnya kalau kita lagi keliling atau lagi pergi ke satu tempat gitu ya, nanti kita bingung nih, oh ini kemana nih kalau mau jalan ke sini gitu kan. Kita perlu tahu tempatnya itu ada di mana gitu ya. Nah, contoh ada in gitu. In ini artinya kayak kita ada bendanya itu di dalam. Mas Dwi mungkin suaranya di off dulu. Nah, makasih Mas. Nah, yang untuk in itu bendanya ada di dalam gitu ya. Jadi kayak kucingnya ini ada di dalam box. Nah, itu kita bilangnya in gitu. Kalau on itu di atas. Nah, kemudian under ini di bawah. Nah, terus bedanya apa nih sama yang bawahnya ini? On sama above. Nah, ada yang tahu bedanya? Yang mana? In front. On sama above. Nih. On sama above. Kalau Di on atas. itu dia dekat dengan benda, kalau above itu dia jauh dari benda. Di atas tapi jauh dari benda. Nah, betul. Di Kalau on awang-awang. itu masih nempel. Jadi istilahnya kalau on itu apa ya? Dia bilang kita nempel. Bersentuhan dengan Nah, benda. bersentuhan sama objeknya. Misal kucingnya ini kan di atasnya boxnya, jadi kita bilangnya on gitu. Kalau above ya udah pasti yang di atasnya semua gitu. Jauh itu mungkin ada selisih gitu atau berapa meter dari objeknya gitu. Nah, bilangnya above gitu ya. Sama under dan below ini sama. Under ini berarti dia masih di bawahnya. Kalau below berarti jauh di bawahnya. Dia nggak nempel. Nah, konteksnya apa? Misal below the table. Berarti artinya adalah di bawah meja. Di bawah meja. Belong to me. Iya. Hai. Oke. Oke ya. Nah, kalau objeknya itu ada di depan, kita bilangnya adalah ini, in front of. Gitu ya. Kalau di belakang berarti behind. Gitu ya. Ini behind. Di belakang. Nah, next to, ini artinya sebelah. Sebelahnya itu yang mana? Pokoknya ya sebelah, bisa kiri, bisa kanan. Tapi sebelahnya persis gitu ya. Ini next to. Nah, kalau next to dua objek, nah ini namanya between. Between A sama B. Between us. Between A and B. Nah, gitu ya. Ini A yang kiri, B yang kanan. Nah, between A and B. Nah, kalau dia di sebelah kiri berarti on the left. Kalau di kanan berarti on the right. Patokannya seperti apa? Contoh ketika kita naik kereta gitu ya. Nah, naik kereta kan ya. Kalau naik kereta gitu biasanya kan nanti dibilang ini, kalau mau berhenti di stasiun pasti bilang the door will be open on the right hand side. The door will be open on
in the right hand side. Jadi pintunya akan dibuka di sisi kanan, di tangan kanan, di sisi tangan kanan. Oke. Nah, ini yang paling sering nih nanti ketika kita mau jalan gitu ya. Apa? Nah, ini lampu bangjo, kita bilangnya adalah traffic light gitu ya. Lampu merah, ya kan? Kalau dulu bilangnya lampu lalu lintas harusnya bilangnya. Cuma kita bilangnya lampu merah gitu. Merah. Nah, kemudian juga ada nih bundaran. Nah, bundaran itu bilangnya adalah roundabout. Ya. Nah, ini sidewalk. Sidewalk itu adalah trotoar. Kemudian zebra cross. Nah, ini zebra crossing atau crossing walk lane juga boleh ya. Jadi untuk nyebrang itu zebra crossing, nah, itu boleh. Nah, ini. Kemudian ada cross section. Crossroad. Crossroad ini yang bentuknya perempatan. Nah, kadang kita juga bilangnya itu, saya paling gampang bilangnya adalah intersection. Intersection ini apa? Intersection ini adalah untuk pertemuan jalan gitu. Kita bilangin. Pokoknya semua pertemuan pasti bilangnya intersection. Contoh, ada yang bilangnya kayak gini nih. Ada yang bentuknya kayak pertigaan. Nah, ini bilangnya itu adalah P-junction. Kemudian ada yang bentuknya kayak gini nih. Nggak tahu? Y-junction. Nah, betul lah. Ini bilangnya adalah Y-junction. Terus yang bentuknya U. Nggak ada. Itu nggak ada no. Kalau yang U kan nggak ada intersection. Nah, itu artinya balik. Itu nanti yang di sini. Ada turn left gitu ya. Turn left berarti belok kiri. Turn right belok kanan. Go straight berarti lurus. Gitu ya. Nah, kalau U-turn ya misalnya kayak gini nih. Kan sering nih. Ini bilangnya adalah U-turn. Nah. Kalau misal beloknya kayak gini. Ada yang pernah tahu? Beloknya ini adalah bilangnya slide right. Slide. Apa itu slide? Slide itu artinya adalah sedikit ke kanan. Nah, sedikit ke kanan, slide right. Oke ya. Slide right. Kadang ada juga yang seperti ini. Bentuknya kayak gini, tahu ya. Jadi beloknya langsung tajam ke kanan. Ini biasanya sharp turn atau sharp right. Nah, tikungan tajam. Nah, belokan tajam, nah itu sharp right. Jadi kalau beloknya enggak U, tapi beloknya lumayan tajam, nah, bilangnya sharp right. Gitu. Oke ya. Nah, lanjut. Yang go past, nah ini artinya adalah lurus sampai melewati gitu ya. Go past A. Nah, kita lurus saja sampai melewati apa, patokannya apa gitu ya. Kemudian kalau cross berarti kita menyeberang jalan. Gitu ya. Oke, sama kayak tadi gitu ya. Mirip kayak tadi. Jadi in, on, under, in front of ini diingat-ingat gitu ya. Nah, ini kalau sudah ingat yang di sini,
ketika kita bilang di objeknya itu kayak misal A ada di pojokan, berarti kita bilangnya at the corner of intersection gitu ya. Itu boleh. Karena kan A-nya ada di pojok perempatan gitu ya. Contoh lagi, A sama B ini di sebelahan. Nah, berarti A is next to B. Nah, gitu ya. Jadi A di sebelahnya si B. Gitu ya. Atau kalau seberangnya gitu ya kayak gini. Ini berarti A is opposite of B. Gitu ya. Oke. Nah, makanya tadi kalau dia ada di tengah, B is between A and C. Oke. Sampai sini ngerti? Insya Allah tahu, Pak. Ngerti ya? Nah, sekarang coba Pelan-pelan. pelan-pelan ya. Oke, pertanyaannya adalah how do you go from florist? Tahu apa florist? Florist tahu? Toko bunga. Nah, from florist to restoran. Jauh amat. Tuh. Nanti simpel ini. Ya, iya Kalau kok kita jauh amat. menjelaskan, ayo, saya mau nyoba nggak nih? Nggak ada? Oke, satu dulu, saya tahu dulu. How do you go from florist to restoran? Nah, from, jawabannya adalah from florist turn left to apa nih? Jalan apa nih namanya? Station Road. Nah, to station road. Stasiun road. Kemudian kita mesti bilangnya adalah lurus Until? terus, Until? lurus terus sampai Until Break until the traffic light. until the right. banyak nih, ada satu, kedua, The first traffic light. go straight, Go straight. until yang The mana? first traffic light and turn. Masuk turn left dua. Traffic light. Oke. Kemudian, nah, then apa? Go straight. Tuh, go straight lagi. Kalau Enggak, ini kerok juga nih. Gini loh, mau belok lewat lampu merah yang pertama, apa lampu merah yang kedua? Loh, bebas. Kan saya Nah. bilang sudah. Nanti strike lah. Oh, Misalkan di first traffic light, berarti until the second. Paling enaknya itu until the second traffic light, then bisa second traffic light. Oh, ngomong ini second traffic light ini artinya lampu merah kedua ya. Jadi ini lampu merah pertama, ini lampu merah kedua gitu ya. Until second traffic light and then go turn
turn left Turn left. and walk Apa nih? Jalan apa? to middle road. Middle road To middle road. To middle road. until T junction. Go straight. Okay. Until T junction. Until T T junction. junction. And then just see the corner. Nah, You will find the restaurant. Restaurant in you will see You will see the restaurant in the at the opposite road. Ya. opposite. Oh, apa ini? Rumah apa nih? Ya, rumah putih gitu aja ya. In Oh. front of the White House. House. Oke. Nanti ya. Jadi dari from Flores turn left. Jadi turn left ke Station Road gitu ya. Oke, sini belok kiri gitu. Lurus sampai di sini nih. Kemudian belok ke kiri di middle road. Dan di middle road cukup lihat ke sini aja. Oke? Nah, sekarang pertanyaan lagi. Bentar loh, Sun. Bentar. Kita catat dulu. Oh, yang T junction ini, Ya. T junction ini juga bisa bilangnya adalah until the end of the road. Kenapa? Karena jalannya middle road ini kan habis nih di ujung kan, dia mentok kan. Biasanya kita bilangnya oh sampai ujung. Nah, kalau bilang sampai ujung ya bilang aja seperti the end of the road gitu misalnya ya. Atau bisa juga intersection. Oke. Oke ya. Oke, Mas. Oke, sekarang kalau dari school mau ke library gimana? Just go straight. Just go straight until main road and then you see the left side. Oh, ya, bisa gitu. Ya, kalau bahasa Indonesianya dulu. Kita biasanya pasti menjelaskannya apa? Pakai apa? Jalan lurus sampai ke main road dan kamu lihat sebelah kiri ada library di sana. Ya kan enggak bisa gitu. Kan enggak tahu gitu. Kan seperti ini. Contoh. The library is the next yellow house. Depan Central Park. Nah, in front of Central Park. Jadi kita bisa pakai patokan dari seberangnya kan. Go until you pass Central Park. Nah, you will see on the opposite side. opposite. Gitu kan. Jadi ada go pass. Nah, dipakai nih go pass. Go pass Central Park. Nah, jadi kita jalan terus sampai melewati Central Park-nya kan. Kemudian library is apa? Opposite the road. Opposite of Central Park gitu. Of Central Park or atau kita bisa menjelaskan dia ada di Samping. Di tengah. Between yellow house and pit stop. Between. Oke. Next. Gitu. Sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Nih.
Kalau nggak ada, contoh terakhir. Misalkan dari fruit shop. Nah, fruit shop yang ini ya. Oh, BTW ini tahu nggak nih, Deli ini apa Deli? Ini coklat ya? Deli ini kemungkinan toko Coklat. bakery gitu ya. Oh, bakery. Toko roti. Bakery ada di bawah nih, baker. Nah, ini baker ini adalah yang Jam. buat apa kue itu namanya baker. Baker. Tokonya itu namanya bakery. Oh, berarti ini para pembuat rotinya nyewa di sini berarti. Nah, kalau sebelahnya ini butcher atau butcher ya. Butcher ini Tukang potong ya. nah, kalau istilahnya Potong di daging. bahasa Indonesia adalah tukang Jagal. potong daging atau pejagal gitu ya. Itu butcher namanya ya. Bacur. Oke, dari fruit shop mau ke rumah hitam. Nah, Black house. Oh. Itu word. oke, mungkin Mbak Vivin mau coba Mbak Vivin. So street. Goose Street-nya yang mana Mbak? Street. Ini mau jalan Di jalan ini, lewat. Saya mau lewat main road itu. nah, on main road, go straight. Nah, Let's go straight on main road until T junction itu ya mas, nah, mas itu benar belok ke jalan ke Middle Road itu. oh, middle road, oke. Until T junction. T junction. Oh, Then, Cikan and then ke Middle Road. Wow. oh, turn right dulu, turn right. Turn right to. Turn right to. Turn left to traffic light. Oh, ini nih. Until Jadi, traffic light. jadi, then turn right to middle road road. until traffic light. Belum. Nah, jadi kan sudah belok nih. Ya. Terus kemudian go straight. Nah, go straight. Lurus sampai lampu merah. Traffic light. Yes. Then go straight until traffic light. Traffic light. To right. Left right atau right? Kiri, Kanan. ya. Oh, kiri ya? Iya, kan kita dari sini nih. Oh, dari sini. Ya. Nah, Ya. dari atas kan, terus kita mau ke kiri. Kiri, terus. Then turn left. Jalan Stasiun Road. Belok kiri. Jalan Stasiun Road itu apa? To Station Road. To Station Road until sampai sebelah rumah kuning. Nih. Sebelah adalah ini next to yellow house. Betul, oke. Jadi kalau sebelah itu diingat-ingat next to gitu ya. Next to. Kalau di seberang opposite. Nah, jangan lupa
bahasa Indonesianya ditata dulu gitu ya. Nanti baru kita terjemahkan ke bahasa Inggrisnya gitu, pelan-pelan ya. Oke. Sampai sini thank ada you. yang mau ditanyakan dulu? Jadi ini nanti untuk yang kata-kata ini akan teman-teman sering pakai gitu ya. Kalau misalkan teman-teman sedang keluar kota atau misalkan lagi jalan-jalan kah. Nah, atau mungkin nih kasusnya seperti kemarin gitu ya, yang minggu lalu saya tuliskan. Ada orang luar gitu, orang asing gitu, terus tiba-tiba menghampiri kita, terus tanya, oh gimana nih caranya saya dari sini mau ke sana gitu. Nah, teman-teman kan mau menjelaskan, nah, caranya adalah seperti ini gitu. Jadi ada turn left, turn left here, turn right, misal ada bundaran, berarti take roundabout, nah gitu ya. Oke. Mungkin ada yang kurang jelas. Ada yang kurang jelas? Nggak ada? Untuk saat ini jelas, nanti biar Jelas ya. Nah, karena masih jelas, sekarang yang belum apa nih? Ada yang mau ngisi yang kemarin belum ngirim nih? Mau dikirim apa mau langsung? sepertinya dikirim. Langsung aja satu-satu gantian. Nah, ya, silakan. Siapa dulu? Yang Itu sudah Mas itu Dwi kayaknya Cahyono. Mbak Vivin sama Mbak Wati ya, Mbak? Dina. Oh, Mbak Dina sudah. Ini tadi tulis. Mbak Linawati tadi sudah. Ya, siapa dulu nih? Mbak Lisa, Mas Dwi, apa Mbak Mai? Mas Dwi dulu. Oh, Mas Dwi dulu. Suara pabrik saya kedengaran nggak Pak? Takutnya kedengaran soalnya di dalam pabrik saya. Oh, enggak. Ya, Enggak, nggak Mas. apa-apa. Ya, sebentar. Ini maaf ya, ini saya pakai bahasa sesuai yang apa saya tahu, apa yang saya bisa. Jadi nanti kalau ada kekurangan mohon dimaklumi. Ya. Iya, saya maafkan Anda. Okay, thank you for the opportunity that you give to me. Here I want to describe myself. My name is Dwi Nerjaya. I came from East Java, and I'm 34 years old. I am a father and I have one son. And I think you can choose me as your worker because I have kelebihan apa Pak? Kelebihan? Talent. Bukan beda, bukan talent. Dan ini kok Kelebihan apa, Mas Andra? Kelebihan duit. I have a good worker. I am hard worker. I'm fast learning and I'm humble. Apa lagi ya? Nah, misal ini Mas, kalau kelebihan gitu ya. Yang ada I am apa gitu. Nah, itu saya oke. Yeah. I am hard worker. I am fast learning. I am good humble person and I can work anything that what
I can work anything that apa ya? Bingung aku mau ungkapkannya Pak, bahasanya itu. Kosakatanya terbatas soalnya. Gak apa Mas. Nah, ini oke. Ini ada catatan dikit aja. Yang ini fast learning ini ya Mas. Ini bilang aja fast learner. Oh ya. Nah, jadi bedanya apa? Kalau ing gitu ya. Ing itu artinya sedang kayak tadi, sedang dilaksanakan sekarang gitu ya. Kalau orangnya itu bilangnya adalah learner. Gitu ya. Jadi kita pakainya adalah learner gitu ya. Nah, sama tadi yang kelewat. Nah, ini benar tadi. Nah, ini sering kelewat nih. I am a humble advocate. I am a humble person. Nah, E-nya ini ketinggalan. Ini apa ya? Hal kecil tapi sering ketinggalan karena nggak kebiasa. Nah, ini apa? Grammarnya gitu ya. Nah, ini tahunya gimana? Tahunya nanti pelan-pelan. Nah, coba nanti apa? Diinstal dulu aja yang tadi. Bentar, nanti saya ada satu lagi aplikasi yang bagus. Nanti saya kasih tahu. Oke, makasih Mas. Ada lagi? Yang belum? Maaf gitu. Kalau di iPhone itu grammarnya kok nggak bisa di-download? Kenapa ya? Pakai aplikasi yang lain ya? Grammarly-nya nggak ada. Ada kan? Di iOS Nggak Store, ada. Apple Store nggak ada. Ada, tapi kok nggak bisa di-download gitu. Oh, iya kah? Waduh, nggak tahu. Pakai aplikasi yang lain mungkin ada nggak? Oh, nanti saya carikan ya kak. Oke, thank Saya you. taunya Ginger, cuma Gingernya tadi nggak ada. Ginger yang buat kayak apa? Kayak jahe ya. Oh, ini selingan bentar ya, mumpung saya masih ingat. Ada satu aplikasi lagi yang nanti bisa dicari gitu ya. Namanya itu adalah WordUp. Jadi itu WordUp itu, nah dia kayak gini. Dia WordUp ini itu nanti seperti kata-kata gitu. Nah, contoh, saya buka itu kayak gini persis. Jadi happy itu apa? Jadi di sini itu tujuannya bukan, oh saya pinter, saya udah tahu. Nah, kalau sudah tahu, bilang aja no gitu. Diklik aja yang no ini diklik gitu ya. Tapi kalau kita nggak tahu ini apa sih katanya kok aneh gitu ya. Nah ini diklik aja. Nanti setelah itu ada penjelasannya. Nah dia ada penjelasannya. Mana ya? Nah ini itu penjelasannya apa? Nah nanti juga dikasih contoh kapan penggunaannya, kapan aplikasinya, kemudian ada lawan katanya, kata yang mirip, dan juga bagaimana cara penyusunannya. Kalau pembuatan kalimat pakai kata ini seperti apa gitu ya. Karena kan bahasa Inggris ini juga dia seperti ini. Jadi kata look gitu ya. Misal ini catat dulu aja ya namanya ini. WordUp. Nah, nanti dicari yang developernya ini nih namanya Gigs Ltd ini ya. Karena nanti kalau beda Provider. Ya, beda aplikasi, nanti jadinya malah yang lain. Hati-hati ya. Oh, ini ada ini ya. Kalau teman-teman lihat ini ada yang di atasnya ini ada yang biru, ada yang ungu gitu.
Nah, itu kayak kata-kata yang teman-teman sudah tahu gitu. Kalau tahu banyak ya nanti birunya penuh. Oh, ini bukan gaya-gayaan ya. Ini aplikasinya yang tahu cuma teman sendiri kok. Jadi nggak kehubung sama orang lain. Jadi nggak dilihat orang kok. Kalau misal, wah aku nggak tahu katanya banyak, ya nggak apa-apa. Namanya juga belajar gitu ya. Oke. Itu range-nya itu dari yang penggunaannya untuk sehari-hari, kemudian sampai tingkatan yang katanya itu spesifik. Jadi untuk apa? Misal untuk pekerjaan gitu. Karena ada bahasa yang spesifik untuk di kerjaan kita saja. Misalkan orang memasak pasti harus tahu baking. Baking itu termasuk bentar, saya kasih gambaran aja di sini ya. Nah, lanjut yang tadi ya. Jadi kalau di aplikasi WordUp itu ya, ini tuh nanti katanya dibagi yang tingkatnya umum sampai ke tingkat yang spesifik. Misal ya, pekerjaan kita itu adalah cook, atau cook itu adalah chef gitu ya. Nah, umum berarti ya umumnya misal meat, meat ya, meat adalah daging gitu ya, atau vegetable. Oh, ada juga cara pengucapannya di WordUp itu tadi, jadi nanti tinggal dicari aja. Misal nanti kata yang spesifik, pastry, tahu pastry? Tahu. Pastry ini adalah kue gitu ya. Jadi orang yang bikin kue itu biasanya bikin pastry gitu ya. Yang termasuk kue itu pastry gitu ya. Kemudian nanti ada namanya itu Crucium. apa? Crucium. Oh iya. Nah, ini jadi yang kata-katanya cuma diketahui oleh chefnya aja. Jadi semakin spesifik kan semakin sulit. Jadi nggak semua orang tahu bidang ini gitu ya. Tapi kalau umumnya tahu gitu ya. Nah, ini untuk yang Umumnya roti. Nah, umumnya roti, Bread. daging, bread gitu ya. Di bread ini ada pastry, ada crucium, ada croissant. bagel. Croissant. Oh iya. Saya kira apa, Mbak? Nah, nanti di aplikasinya ini ya namanya WordUp. Nah, tadi ada Grammarly. Coba dulu. Nanti kalau yang di iOS nanti saya tanya teman saya ya, Mbak ya. Nanti kalau bisa saya kasih tahu, oke? Nah, ini dua aplikasi ini termasuk yang membantu gitu. Saya sendiri yang baca di WordUp apa? Itu ada dua bahasa, teacher. Ada American dan British. Itu yang WordUp itu. Oh, nah tuh pilih aja yang Yang British atau American? Kalau saya sukanya American, jadi saya pilih American. Karena bedanya apa? Bedanya contoh yang British itu misal celana panjang gitu ya. Celana jeans. Kalau di American gitu ya. Ini bilangnya adalah pants. Kalau di British Trouser. Nah, trouser. Jadi bedanya ya di sini. Misal lagi kentang goreng. Fresh. Kalau di American itu bilangnya adalah fries.
Kalau nggak salah di British itu bilangnya adalah chips atau kebalik ya. Chips itu yang bulat kayak Ya, pokoknya kira-kira lah diwalak-walik. Jadi bedanya ya di kata-katanya gitu. Nanti ini lagi Tipex gitu. Kalau di British ya bilangnya Tipex. Tip strip X gitu ya. Kalau di Amerika bilangnya adalah white out. Ya karena warnanya putih terus buat ngilangin gitu kan, makanya white out. Jadi ya beda di kata-katanya aja. Sama nanti cara pengucapannya berbeda kayak yang minggu lalu yang saya kasih tahu. Jadi kalau pengucapannya kok gini beda, ya beda karena kan apa? Beda aksen. Gitu ya. Oh saya kemarin ada video lucu kemarin. Kalau ada yang nanti saya kirim aja. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Ketawa berjamaah.